brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan kembalinya pendekar sakti Guojing, cikal bakal pendekar Raja Wali yang menguasai jurus 18 telapak tangan naga dan kitab 9 yin yang diburu oleh para master tingkat tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 上午七位师傅挟持胡言说法恶贯满盈的黑风双煞，那场大战，我铁石梅超风瞎眼遁走。你放开我！ Dari pertarungan tersebut, Xuan Peng tewas dan Cao Peng melarikan diri. Namun pendekar kelima dari 7 manusia aneh terluka parah hingga tak mampu bertahan. Sejak saat itu, seorang bocah yang menghabisi Xuan Peng bernama Guojing dilatih keras oleh 6 pendekar yang tersisa. Guojing, putra sahabat mereka yang dicari selama 6 tahun menghilang setelah kematian ayahnya. Dan para guru memiliki perjanjian taruhan dengan seorang pendeta sakti akan mengutus para murid untuk bertarung dalam turnamen Jiaxing setelah dewasa nanti. 我跟随6位师傅习武，天道酬勤。哟，今儿虽然愚笨了些，一向倾囊相授，拳剑暗器，轻身功夫。 Singkat cerita, 10 tahun kemudian, kini Guojing sudah beranjak dewasa. Namun para guru kecewa karena muridnya sangat lambat menguasai ilmu bela diri. Hingga suatu malam, Gunung Jiangnan mengirim surat bahwa turnamen Jiaxing akan digelar 2 tahun lagi. Guojing tak sengaja mendengar percakapan para guru bahwa muridnya tak punya harapan untuk menang. Karena sampai saat ini, bela diri Guojing sangat lemah. Dia pun berusaha untuk berlatih keras agar tak mengecewakan para guru. Namun saat sedang berlatih, tiba-tiba seorang pendekar muncul. 瞧清楚了。 Pendekar tersebut bernama Mayu dari 7 putra Quan Chen. Dia memberitahu Guojing bahwa metode pelatihan yang diajarkan para guru kurang sempurna. Tak ada tenaga dalam sedikit pun, meski 100 tahun berlatih, tak akan ada kemajuan. Dia akan mengajarkan Guojing teknik tenaga dalam secara rahasia. Karena 7 pendekar ternyata memiliki perjanjian dengan adik perguruannya bernama Qiu Suji. 气运则气运，此定则情浪则阴消。 Dan benar saja, setelah Guojing berhasil menguasai teknik tenaga dalam, kesaktiannya meningkat pesat hingga membuat para guru terkejut. Karena sejak 10 tahun baru kali ini, kesaktian Guojing meningkat pesat. Para guru yang merasa aneh dengan kesaktian Guojing bertanya siapa yang telah mengajarkannya. Guojing pun terpaksa mengatakan bahwa ada seorang master yang mengajarkan teknik tenaga dalam, namun dia tak mengajarkan bela diri apapun, hanya tekniknya saja. Dan dia juga tak mengizinkan Guojing memanggilnya guru. Jadi menurut peraturan tak melanggar ketentuan, yang akhirnya para guru pun mengerti. Namun karena masih penasaran, ke-6 guru mengikuti Guojing pada malam harinya. Mereka menemukan tengkorak yang telah terkena jurus cakar tulang putih 9 yin, menduga bahwa Guojing belajar ilmu bela diri dari musuh mereka, si mayat besi Cao Peng. 山顶之人就是梅超风。 Melihat Cao Peng, Guojing berniat menyerangnya. Namun pendeta Mayu menahannya dan menunggu celah karena jurus cakar 9 yin yang Cao Peng kuasai semakin sempurna. Guojing terkejut saat melihat para guru tiba-tiba muncul.师傅，你找谁师傅？什么？
Mayu menyelamatkan Guojing dan mengatakan bahwa dirinya yang telah mengajarkan tenaga dalam pada Guojing. 海王多多海涵。快来帮忙！ 你这样的妖邪只会祸害整个江湖。原来是终南山的道士。 咱们不死不休，江湖路远。 不要追了。 Keesokan harinya, tiba saatnya Guojing menghadiri janji pertarungan. Para guru tak bisa mengantarkannya karena mereka mendengar kabar bahwa Cao Peng sedang berada di padang pasir. Mereka ingin mencarinya dan menggunakan kesempatan untuk menyerang saat dia baru saja terluka. Tak lama kemudian, Guojing pun berangkat seorang diri. Sesampainya di Jiangnan, Guojing sempat menyelamatkan seorang pengemis bernama Huang Rong yang hampir dipukuli karena mencuri mantau. Dia memperlakukan Huang Rong dengan baik dan mengajaknya makan. Keesokan harinya, Guojing menyaksikan turnamen pencarian jodoh yang diadakan oleh seorang pendekar jalanan bernama Mu Yi dengan tujuan mencari jodoh untuk putrinya bernama Mu Nianqi. Siapapun yang berhasil mengalahkan putrinya, maka dia berhak menikahinya. Tak lama muncul seorang pangeran kerajaan Jin bernama Yan Kang yang ingin mencoba bertarung melawan Nianqi. 直销打到了一拳，便算你赢了。 Setelah putrinya berhasil dikalahkan, Mu Yi mengajak Yan Kang untuk berbicara perjodohannya. Namun dia menolak dengan alasan hanya ingin bertarung saja. Dan sepatu milik Nianqi dianggap sebagai trofi atas kemenangannya. Karena merasa dipermainkan, Mu Yi pun melawannya. Guojing berbicara kepada Yan Kang agar mengikuti aturan turnamen dengan menikahi Nianqi dan mengembalikan sepatunya. Namun Yan Kang tiba-tiba menyerang. 兄弟，站住！ 瞧这道人打扮， Pendeta Chuyi, salah satu dari 7 putra Quan Chen, mengatakan tak mengenal Guojing. Namun dia kagum melihat Guojing yang berniat membela keadilan. Wang Chuyi menanyakan guru yang telah mengajari Yan Kang ilmu bela diri. Karena tak ingin identitas gurunya terungkap, Yan Kang memerintahkan 4 pendekar penjaganya untuk melawan Wang Chuyi.
Pertarungan tersebut seketika berhenti karena ibu Yan Kang muncul mengajaknya pulang. Mendengar suara permaisuri, Wuyi teringat kejadian saat dia berpisah dengan istrinya bernama Shirwo 18 tahun yang lalu saat masih menggunakan nama Tiexing yang berasal dari desa keluarga Niu. Tiexing dan kakak angkatnya bernama Xiaotian pergi untuk berburu namun tak sengaja menyaksikan pertarungan antara pendeta Suji, salah satu dari 7 putra Quan Chen dengan prajurit kerajaan Jin. Tak lama, Tiexing dan Xiaotian mengajak Suji ke rumah dan bercerita bahwa istri mereka sama-sama sedang mengandung. Xiaotian meminta Suji memberikan 2 nama untuk anak mereka nanti. Suji pun memberi nama Guojing untuk anak Guo Xiaotian dan nama Yang Kang untuk anak Tiexing. Suji juga memberikan pedang pendeknya untuk kedua anak mereka sebagai pertukaran untuk meneruskan hubungan baik keluarga Guo dan Yang. Setelah Suji pergi, tak lama para prajurit yang dipimpin oleh Tiande diperintahkan untuk menangkap Xiaotian dan Tiexing. 大哥，咱们杀出去！ 速去救地父和你嫂子，走！快走啊！驾！ 定来寻你，你千万要小心。我找到大嫂。小哥，叶兄弟，自己死不死还不一定。走，同志！ Pendeta Cuyi pergi bersama Guojing, namun tiba-tiba dia kesakitan akibat jurus telapak tangan beracun dari biksu bernama Lingji, pendekar pengawal Yan Kang. Dia meminta Guojing membawanya ke sebuah toko kecil yang sepi. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh 4 pendekar yang mengaku sebagai 4 hantu dari sungai Huang. Sesuai instruksi dari Wang Cuyi, Guojing menyiapkan air bersih yang akan dipakai berendam untuk mengeluarkan racun. Namun Cuyi masih memerlukan obat untuk mengeluarkan racun dalam organ tubuhnya. Jika tidak, maka dalam 24 jam dia akan mengalami cacat seumur hidup. Wang Cuyi pun menuliskan resep obat dan menyuruh Guojing mencari obat tersebut. Guojing mencarinya ke semua apotek. Namun orang-orang di kediaman Raja Zhou sengaja membeli semua obat yang Wang Cuyi butuhkan di setiap apotek. Tak lama, Guojing menerima surat dari Wang Rong yang meminta dia menemuinya di tepi danau dekat kota. Wang Rong mengatakan bahwa dia bisa mengatasi masalah yang sedang dialami Guojing. 你俩别吵了，小子，小子，给我们解开！死鬼，快给我们是刚才打的那个。 Sesampainya di danau, Guojing tak menyangka Wang Rong ternyata seorang wanita yang menyamar sebagai pengemis. Wang Rong mengajak Guojing mengambil obat tersebut ke kediaman Raja Zhou. Setibanya di sana, Wang Rong menemui kepala pengurus kediaman raja dan melumpuhkannya agar memiliki alasan untuk meminta obat yang mereka butuhkan, dan Guojing pun mengikutinya ke ruang obat.
Wang Rong melihat Hong Li, Raja ke-6 dinasti Jin memasuki ruangan. Hong Li menceritakan bahwa saat jenderal militer dari dinasti Song bernama Yu Pei di penjara, dia menuliskan dengan rinci segala pengetahuan tentang strategi militer, formasi perang, latihan pasukan, dan pengepungan kota, hingga menjadi sebuah buku militer. Dia berniat mewariskan buku tersebut kepada dinasti Song agar digunakan untuk melawan prajurit Jin. Namun hingga kematian Yu Pei, buku militer tersebut tak pernah tersebar keluar. Kini Hong Li berencana untuk menemukan buku militer tersebut. 岂不易如反掌？今能得了他的这部武木遗书，遗书定是随着岳飞进了。 Saat Hong Li dan keempat pendekarnya masih berbincang, tiba-tiba pelayan masuk dan melapor bahwa ada pencuri masuk di ruang obat. Wang Rong pun pergi untuk menyelamatkan Guo Jing. 什么人？是什么人？ Setelah terkena jerah landap, Biksu Lingxi menyadari bahwa Wang Rong adalah putri Wang Yoshi. Mereka berencana untuk menghabisi Wang Rong sebelum ada yang mengetahui bahwa mereka telah mempersulit putri ketua Pulau Bunga Persik. Di tengah pertarungan Wang Rong dengan 3 pendekar kediaman Raja Zhou, muncul Ouyang-ke, ketua muda dari desa Unta Putih wilayah barat Kunlun. 3 pendekar hendak melawan Ouyang-ke, namun Raja Hong Li menghentikannya. Dia memperkenalkan Ouyang-ke keponakan dari pendekar racun barat Ouyang Peng, yang memang berencana berkunjung ke kediamannya. Ouyang-ke meminta izin untuk mengasah kemampuan dengan Wang Rong. 娃娃就交由欧阳公子。进了盗贼，本王要先去探望王妃。告辞了。 Liang terkejut melihat ular peliharaannya telah mati. Selama lebih dari 10 tahun dia sengaja memberi ular tersebut obat-obatan langka. Siapapun yang meminum darah ular tersebut, maka kesaktiannya akan meningkat pesat, setara dengan berarti selama 20 tahun. Sebelum mencari Wang Rong, Guo Jing membebaskan pendekar Tiesin dan putrinya yang dikurung oleh Yan Kang. Setelah mengetahui nama Guo Jing, Tiesin pun terkejut dan memastikan nama orang tua Guo Jing. Dia mengatakan bahwa ayah Guo Jing adalah saudara angkatnya dan persaudaraan mereka sangat erat. Semenjak kejadian 18 tahun yang lalu, Tiesin tak berani menggunakan nama aslinya. Tak lama mereka mendengar langkah kaki mendekat, dan Tiesin mendengar suara yang sangat dia kenal. Si Ruo memerintahkan pelayan untuk membebaskan Tiesin dan putrinya tanpa izin dari pangeran. 怪小儿不懂事。 Guo Jing masih mencari keberadaan Wang Rong, namun tiba-tiba 4 hantu dari sungai Huang menghadangnya. Guo Jing bersembunyi di tempat Si Ruo, dan tiba-tiba Raja Hong Li mengetuk pintu untuk memastikan keadaan Si Ruo. Dia memberanikan diri bertanya kembali kondisi suaminya sebelum tewas. Hong Li pun kembali menceritakan bahwa 18 tahun yang lalu, dia pergi ke selatan sebagai utusan rahasia dinasti Jin untuk mengambil informasi militer yang dikirimkan oleh utusan dinasti Song. Di tengah perjalanan, dia dan prajuritnya dihadang oleh pendeta Suji. Namun Hong Li berhasil selamat dan bersembunyi di rumah Si Ruo. Tanpa memberitahu suaminya, Si Ruo menyelamatkan Hong Li. 你赶紧走吧，真够大的，都躲到我家里来。
Diam-diam Hong Li memerintahkan Duan Tiande untuk menyergap kediaman keluarga Niu. Saat Shirwo tersadar dari pingsan, Hong Li mengarang cerita bahwa dia mendengar kabar kediaman keluarga Niu disergap hingga dia pun datang untuk membalas budi. Hong Li meyakinkan Shirwo bahwa suaminya tewas akibat panah hingga terjatuh ke jurang. Meskipun kejadian tersebut telah berlalu, namun Hong Li tak pernah bisa merebut hati Shirwo. Dia bahkan rela membuatkan rumah persis seperti di desa keluarga Niu untuk Shirwo. Tanpa mereka ketahui, Tiesin mendengarkan percakapan mereka dari luar. 这不是你的家吗？ Setelah Raja Hong Li pergi, Tiesin masuk ke dalam rumah Shirwo dan tak menyangka bahwa suaminya ternyata masih hidup. Tiba-tiba terdengar suara Yan Kang dari luar. Shirwo pun menyuruh Tiesin bersembunyi di dalam lemari. Yan Kang yang curiga dengan sikap ibunya mendekati tombak milik Tiesin. 住手！你是汉人呐，亲生爹爹。 Yan Kang tak terima bahwa Tiesin adalah ayah kandungnya dan bersikeras ingin menghabisinya. Shirwo berkali-kali berusaha meyakinkan putranya bahwa sejak awal dia bukanlah orang kerajaan Jin. Yang Kang hendak memberitahu Raja Hong Li, namun Shirwo menahannya dan mengatakan jika ia rela mati daripada melihat Yang Kang tak mengakui ayah kandungnya. 细若， 给我娘！ 放下我娘！ 爹，念慈，细若，这是我收养的义，我夫人。孩子，娘，我们走。 Guojing akhirnya menemukan Huang Rong dan mereka pun bersembunyi di dalam sumur kering. Namun sumur tersebut bukanlah sumur biasa. Banyak tengkorak yang terkena jurus cakar 9 yin. Cao Peng mengenali suara Guojing dan berniat menghabisinya. Huang Rong mencegah Cao Peng dengan memanggilnya Roh Hua. Cao Peng terkejut karena Huang Rong mengetahui nama aslinya dan Huang Rong mengatakan bahwa dia bermarga Huang serta menyebut beberapa tempat yang ada di Pulau Bunga Persik. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya masih belum melupakan Cao Peng. Huang Rong menyadari bahwa Cao Peng ternyata tak bisa berjalan. Saat Cao Peng menanyakan keberadaan gurunya, Huang Rong mengatakan bahwa dia bersedia membujuk ayahnya untuk menemui Cao Peng dengan syarat mau membantunya melawan para pendekar yang mengejarnya dan membiarkan Huang Rong pergi bersama Guojing. Cao Peng pun bersedia menuruti permintaan adik perguruannya itu. 师傅明明就是梅超风，就沿排骨炒。 Di tempat lain, Tiesin bersama istri dan putri angkatnya berusaha kabur. Namun Yan Kang menemukan mereka dan memerintahkan pasukan untuk menghabisi Tiesin dengan imbalan 100 tel emas. 你娘！这边。 去请那些高手前来助阵，是主能的队伍。你速回府里，请人之全真教请教。是，父。爹，这边，一定要把王妃给我追回来！是。 Yang Kang menghentikan pertarungan, memerintahkan para pendekar dan Ouyang Ke membantu ayahnya melawan Tiesin dan pendeta Mayu. Mereka pun bergegas pergi, namun tak lama 7 pendekar manusia aneh Jianan muncul.
Guo Jing mencegah mereka mengejar Cao Peng dan mengatakan bahwa Cao Peng telah menolongnya. Setelah Guo Jing menceritakan awal mula dia berada di kediaman Raja Zhou, Shen Er pun mempercayai Guo Jing dan melepaskan Cao Peng sebagai balas budi karena telah menolong muridnya. Sementara itu, Huang Rong membawa Cao Peng ke suatu tempat. Cao Peng mengatakan meskipun dia takut gurunya Huang Yaoxi akan menghabisi dirinya karena berkhianat, namun Cao Peng masih tetap ingin bertemu dengannya dan bersedia untuk dihukum. 多谢小师妹。说给我听听呗。哎，对了，你怎么会在王府啊？ Cao Peng menceritakan bahwa saat dia dan Xuan Peng bertarung melawan 7 manusia aneh, Shen Er menembak kedua matanya hingga buta dan Xuan Peng tewas. Demi menghindari 7 pendekar manusia aneh, dia bersembunyi di kediaman Raja ke-6 Kerajaan Jin. Hingga suatu saat, Pangeran Yan Kang melihatnya sedang berlatih ilmu bela diri. Dia meminta Cao Peng mengajarinya ilmu bela diri dan membawanya ke tempat lebih aman. Cao Peng pun bersedia mengajarkannya sebagai balas budi karena ayah Yang Kang pernah menyelamatkannya. Meskipun Pendeta Suji menjadi gurunya, namun Yan Kang lebih senang berlatih dengan Cao Peng. Pendeta Mayu membuat Tiesin dan keluarganya menyusuri hutan yang telah diberi tanda sekte Quan Chen agar kedua adik perguruannya bernama Cuji dan Cuyi memberi bantuan. Namun tiba-tiba para prajurit kerajaan Jin mengepung mereka.杀人的恶贼！邱道长，杨兄弟，总算找到你了，有你这个认贼作父的徒弟。住手！活不了几个时辰了，是子午透不定，不愧是小王爷呀！师弟，赶紧运功解毒。道长，天哥，停手！不要杀他！你再杀了我！切莫伤了王妃。